Well, the situation is, Sir, can you clarify that statement? this is a misunderstanding. Mas, publik itu dibikin geram sama statement pejabat. Mulai dari nganggur jangan kufur nikmat, ada media yang diancam dengan kepala babi disuruh goreng, sampai kemarin yang terakhir itu ada orang demo malah ditantangin 50.000 tak jabani. Yang jadi bingung kan publik sambat karena resah. Lah ini keresahan publik kok nggak diakomodasi malah ditantang. Sakjane pejabat-pejabat itu piye to, Mas? Pejabat itu wong pinter ya? Udahnya mungkin ya, Mas ya? Harus ada lulusan, minimal lulusan apa gitu ya? Kayaknya gitu. Kayaknya gitu ya. Jadi ya mesti ono ijazahnya juga ya. Apa namanya? Itu kan berarti produk dari pendidikan modern. Yuk. Oke, karena dalam pendidikan modern yang paling penting adalah literasi, membaca. Ada loh yang lebih penting, mungkin sama pentingnya, tapi menurut saya lebih penting. Ini dari sudut pandang yang enggak rabun dekat maupun rabun jauh ya. Besar sekali. Yang lebih penting daripada baca tulis. Baca tulis itu penting, sangat penting. Tapi kita harus bertanya nih, kenapa dia penting? Itu ngomong tentang investment dan return ratio. Investasinya belajar baca tulis itu paling setahun untuk bisa baca tulis. Tapi kemudian yang didapatkan seumur hidup. Karena ketika kamu butuh nulis, kamu bisa nulis. Ketika butuh membaca, bisa membaca. Dan banyak yang bisa dibaca, buku-buku, internet, dan segala macam sekarang sudah luar biasa banyak yang dibaca. Dunia itu hanya terbuka kalau kita bisa baca tulis. Kenapa itu sangat penting? Karena rasio investasi sama hasilnya itu luar biasa jauhnya. Agak susah mencari yang lebih penting dari itu. Apa yang lebih penting? Artinya dia harus investasinya lebih kecil lagi dengan hasil yang jauh lebih besar lagi. Oke, kita lihat kelemahannya dulu. Apa sih yang kita bisa mengisi kekurangannya dari baca tulis? Kan setiap hari kita baca, setiap hari kita nulis. Enggak juga. Dalam sehari coba perhatikan, berapa jam kamu menulis, berapa jam kamu membaca. Dan saya pengen memasukkan satu komponen. Berapa jam kamu harus dealing sama orang lain. Pas tidur, kamu dealing dengan dirimu sendiri. Itu neraka-nerakamu, bodo amat. Tapi kamu di dunia sosial, kamu harus dealing sama keluarga, sama temen, sama orang di pinggir jalan, sama pekerjaan. Banyak banget yang harus kita hadapi orang lain. Artinya frekuensi ketemu orang lain dan frekuensi berinteraksi dengan orang lain itu jauh lebih tinggi daripada kegiatan kita membaca. Pertanyaan berikutnya, kalau memang frekuensi kita lebih banyak bertemu dengan orang lain, artinya ada tempat, kalau itu kita bisa menguasai ilmu di situ, dia akan lebih besar pentingnya daripada baca tulis, karena manfaatnya dipakai setiap hari, hampir mungkin 18 jam sehari, kalau orang yang tidurnya 6 jam ya. Apa itu? Situational awareness. Saya dari sudut pandang sains saja. Situational awareness, kemampuan orang untuk melihat dirinya siapa di lingkungan apa. Sehingga dia paham kalau aku seorang anak di lingkungan keluarga. Artinya aku berlaku seperti anak. Aku seorang bapak di lingkungan keluarga, berlaku seperti bapak. Termasuk berlaku tuh karena tanggung jawabnya, dia paham tugasnya, dia paham fungsinya, sehingga dia punya berlaku tertentu. Saya di tengah teman-teman. Kalau Anda merhatiin, Anda yang sudah punya anak, coba perhatikan perilaku Anda di tengah teman-teman dan perilaku di rumah. Pasti berbeda. Kenapa? Karena situational awareness. Lihat aja, kalau misalnya ada anak kita, kebun binatang itu jarang disebut dari mulut para bapak-bapak ini. Kalau nggak ada, kebun binatang itu lengkap. Katanya dihukum katanya kalau ngomong anjing. Ngomong guk. Itu nggak boleh katanya. Nggak tahu benar atau salah, ada yang temen nyebutin. Itu juga lagi-lagi peraturan stupid juga lah itu. Ya kenapa? Ya karena banyak binatang lain yang bisa dijadikan penggantinya. Woi terenggiling. Itu bukan menghina tapi bisa jadi hinaan. Oke, balik lagi.
situational awareness. Orang yang tahu posisinya, dia akan berlaku sesuai dengan posisinya tersebut. Oke. Tadi kan para pejabat itu output dari dunia modern, dari pendidikan modern. Ini orang yang punya rasa situational awareness sedikit, akan kerasa itu salah. Nggak enak kok pejabat ngomongnya gitu toh? Kok nggak pas ya? Jawa konsepnya bener, nggak cuman bener. Empan-papan, tahu tempatnya di mana. Itu situational awareness itu. Itu local wisdom kita yang nggak digali. Kita semua ngomong tentang local wisdom, tapi yang gini-gini nggak digali juga, dijadikan konseptual yang benar. Jadi bisa dididik kan. Empan-papan itu yang kalau yang tadi saya sebut sebagai situational awareness, kamu tahu betul posisimu di mana, harusnya ngapain, apa yang boleh dan apa yang tidak. It comes with the job, it comes with the position, it's come with the situation you are in. Nah, biar yang nerjemahin modar. Nah, editore monggo. Nah, artinya situational awareness itu jadi jauh lebih penting daripada baca tulis. Karena orang gini contohnya, ini saya kasih sebuah situasi ekstrim, di mana situational awareness, tahu situasi, kamu di mana, itu lebih penting daripada kemampuan baca tulis. Kamu naik gunung, tiba-tiba matahari mulai terbenam. Kamu di tengah hutan, naik gunung, apa yang terjadi? Kalau orang paham situasinya di mana, dia akan membuat antisipasi ini. Tapi kalau orang tidak sensitif terhadap situasi dan pinternya membaca, dia akan mungkin cari AI untuk mencari tahu gimana nih saya harus ngapain nih. Iya kalau ada signal, kalau nggak ada signal, mati nih. Artinya lebih banyak digunakan situational awareness daripada baca tulis. Saya nggak ngomong baca tulis nggak penting, saya ngomong itu sangat penting. Tapi ada yang lebih penting, yaitu situational awareness. Nah, situational awareness ini bisa dari jarak pendek. Apa guna kita, apa manfaat kita di masyarakat, apa output dari teknologi sehingga manfaatnya banyak. Situational awareness dari sudut pandang sains. Terus ada situasi yang lebih besar yang dikenalkan oleh agama. Ada life setelah mati loh. Ada Tuhan yang mengawasi loh. Is it true? It's not about benar atau salah, tapi itu tentang membuatmu pada sebuah situasi awareness. Karena orang yang paling bisa hidup adalah orang yang sadar bahwa dia akan mati. Artinya awareness mati itu amat sangat penting untuk membuatmu bisa berlaku tepat pada setiap posisi ketika hidup. Ini sepertinya kalimat filsafat, filosofi. Tapi coba lihat, hampir semua agama, hampir semua pelajaran masa lalu dari nenek moyang itu sentral terhadap titik kematian itu luar biasa. Kenapa? Karena itu menghasilkan sebuah situation di mana kamu harus aware dan itu akan mempengaruhi semua perilakumu. Kalau kita lihat orang-orang pintar perilakunya, kemudian membohongi orang lain, atau kemudian tidak tepat, ada banyak yang kemudian bisa kita salahkan. Apakah pendidikannya? Apakah konformiti dari lingkungannya? Misalnya contoh sederhana. Pejabat kemudian memotong antrian, itu yang berani bantah berapa orang? Karena yang dipikirkannya adalah, oh dia pejabat, saya bukan. Nggak begitu dalam situational awareness-nya. Pada khusus situasi itu, kamu sama pejabat sama-sama penumpang kereta. Keretanya berangkatnya bareng misalnya. Dan kamu dua-duanya beli tiket. Situasimu, pada situasi itu, statusmu sama dan setara. Kenapa penting yang namanya antri? First in, first out, FIFO. Siapa yang datang pertama taruh di depan. Itu keadilan ruang dan waktu. Tidak ada hierarki di situ karena kepentingannya sama di situ. Kalau saya melihat pengalaman itu, saya jadi kayak orang jahat. Jadi bukan orang jahat, jadi aneh. Karena saya sangat keras terhadap kayak gitu-gitu. Kadang-kadang bikin malu temen yang bareng saya. Ada orang ngantri dan saya teriak, ngantri bu saya pejabat." "Ora urusan kowe pejabat." Ini bukan saya melawan pejabatnya. Artinya dia tidak paham situational awareness-nya. Pejabatmu nggak kepake di sini. Kecuali kamu ngurusin orang banyak. Oke, kamu dapat privilege, jelas karena situasinya jelas. Nah, betapa penting yang namanya situational awareness ini. Ngomong dapat kepala babi goreng aja, itu bukan kalimatnya yang salah.
yang salah, yang nggak pas, itu karena dia dalam sebuah posisi ngomong kalimat itu. Jadi nggak pas ki. Ngomong, Nyuk, karo kowe mungkin cocok. Kowe yo, kowe gini nih, eee, mungkin kalau kamu nonton nganggep kamu ya situational awareness. Siapa tahu kowe ini yang di belakang layar nih yang panggil munyuk-munyuk nih. Ada banyak kemungkinan situasi, bukan hanya satu situasi yang kamu alami, ada kemungkinan situasi lain. Jadi aku nyebut kowe munyuk-munyuk mungkin nggak ada masalah, tapi ketika nyebut bapak, nyuk, kata-katanya sama persis. Yang membedakan adalah situasinya. Anda pernah minum air? Pernah, Di rumah? Iya. Bayar berapa? gratis. Kalau minum air di pesawat? Lebih mahal. Di padang pasir? Bisa perang. Sama-sama air, yang membedakan apa? Tempat dan situasinya. Betapa penting yang namanya situational awareness, dan kita tidak pernah memasukkan itu dalam pendidikan. Sepintar-pintarnya dirimu ketika tidak tahu, tidak memiliki sensitivitas terhadap situasi, akan banyak salah langkah. Dan apa gunanya ilmu? Ilmu kan gunanya agar kamu seminimal mungkin salah langkah. That's it. Bonus berikutnya, kamu bisa berguna untuk orang lain. Tapi tanpa situational awareness, semakin banyak ilmumu, itu enggak membantumu karena kamu tidak tahu situasinya yang tepat seperti apa. Orang-orang pintar kok ngomongnya gitu ya. Enggak disiplin. Mungkin mari kita kusnudon sedikit. Mungkin mereka sedang lupa situasinya seperti apa dan mereka siapa. Kenapa tidak mudah menjadi pemimpin? Itu karena secara manusia di penjara. Semua yang kamu kemarin boleh, jadi nggak boleh. Rambut panjang, susah banget jadi tentara. Nggak boleh ya, tentara. Kalau Shaolin, tapi di Marineford banyak loh yang rambutnya panjang. Artinya konsep tentara yang ada di sini nggak boleh rambutnya panjang. Itu pejabat, nggak boleh nyanyuk susu gitu. Kenapa? Karena bukan tempatnya untuk ngomong seperti itu. Beda situasinya kalau dia sama temennya. Balik-balik saya muter-muter di situ lagi. Intinya adalah, ayo toh aware toh situasimu. Dan situasi itu berlayer, jangan lupa. Situasi sekarang yang bisa kamu lihat, kamu rasakan. Instan. Saat. Ada kemudian konsep rentang. Situasimu rentangnya agak panjang. Oke, kamu tidak di rumah. Kamu bukan berlaku sebagai bapak, tapi kamu ingat bahwa kamu bapak di rumah, sehingga pada situasi pekerjaan, kamu bekerja sebaik mungkin, karena tujuannya adalah menghidupi sebagai bapak, menghidupi yang di rumah. Itu situational awareness yang agak lebar sedikit. Agak lebar lagi. Saya kerja pada situasi kantor, tapi untuk menghidupi yang di rumah, karena tanggung jawab dari Tuhan, suatu hari nanti saya mati, anak saya, keluarga saya akan saya hidupi seperti apa? Akan beda lagi langkahnya. Penting pemahaman situational awareness ini. Dan science, natural science yang saya pahami, sama sekali nggak ngajari tentang situational awareness. Itu entah letaknya di mana sekarang pelajaran tentang situational awareness itu. Padahal ketika kita aware, akan terhindari dengan sendirinya yang seperti itu. Mereka bukan salah. Saya jawab. Mereka kenapa ngomong seperti itu? Mereka nggak salah. Mungkin kurang dididik. Dalam sisi tertentu ya. Karena pendidikan yang ini tidak perlu, biasanya nggak ada ijazahnya. Jadi nggak bisa dibuktikan. Pendidikan yang tentang situational awareness ini. Kalau bapaknya, biasanya cirinya gitu. Kalau bapaknya sangat aware terhadap situational awareness, anaknya akan aware. Biasanya gitu. Ini belum disistematikan gitu aja. Kalau bapaknya nggak peduli sama situation, urusannya menang kalah, ya biasanya anaknya akan mengikuti itu. Ya kebetulan narasi yang itu, alur yang itu, situational awareness itu belum diinstitusikan sama sekali, sehingga kita tidak bisa jadi syarat untuk jadi pejabat. Jadi tidak kaget kalau pejabat perilakunya kayak gitu yang sekarang. Saya nggak ngomongin Anda salah, saya ngomong yang salah adalah pendidikan Indonesianya.
Tapi ya saya sedikit menyalahkan, wong wis tuwa pengalamannya banyak masa masih kayak gitu. Saya tidak menyalahkan Anda sebagai pejabat, saya mempertanyakan Anda sebagai manusia. Anda berlaku sebagai pejabat atau Anda sedang menjabat sebagai baju untuk Anda banggakan pada situasionalmu. Ada 2 hal ketika Anda menjabat dan punya tanggung jawab. Anda punya fasilitas dan Anda punya tanggung jawab. Yang situational awareness-nya lebih titik berat pada tanggung jawab, dia akan lebih banyak hati-hati. Tapi kalau pada fasilitas, dia akan lebih banyak lepas-lepas, kelihatan. Itu polanya seperti itu. Anda akan melihat banyak hal yang aneh-aneh. Ini counterbalance. Dari sisi lain, jangan kemudian kita mudah menghakimi, "Oh, nggak pas itu, nggak empan-papan itu," nggak gitu. Karena kadang-kadang, kamu juga tidak tahu betul situasinya orang itu seperti apa. Contoh sederhana, Anda melihat berita pembunuhan di TV, dalam hati menghujat, "Orang kok bisa kayak gitu? Membunuh?" Padahal kamu tidak tahu situasinya sama sekali. Artinya, situational awareness-mu tidak punya empati. Kamu tidak bisa melihat situasinya orang lain untuk bisa memahami kenapa dia mengambil sebuah keputusan. Padahal menurut saya, titik temu dari ilmu kognitif dan situational awareness adalah kemampuan untuk membaca di balik yang menulis, bukan apa yang ditulis. Karena yang kita pelajari sebenarnya bukanlah ilmu, tapi orangnya yang menghasilkan ilmu tersebut. Bukan karyanya, tapi sumbernya. Itu yang membedakan orang belajar. Dan semua berawal dari situational awareness. Semakin Anda aware terhadap banyak situasi, semakin Anda bisa menangkap apa yang terjadi di katakan dunia. Dari nikah sampai nikah, Anda yang mendengar nikah, mungkin itu situational awareness Anda sedang jomblo akut, penderita cacat tuna asmara, tapi itu bukan cacat yang permanen. Masalah terbesar Anda bukanlah Anda tidak punya jodoh, masalah terbesar Anda adalah Anda pilih-pilih. Kalau Anda nggak pilih-pilih, sepertinya mudah. Itu saya sebenarnya menyindir salah satu orang yang di balik kamera. Anda nggak mungkin tahu orangnya, mungkin tidak. Orangnya di sebelah kiri saya, sampai sekarang belum rapi-rapi, sampai ibunya memecat dirinya sendiri. Memecat dia sebagai anak. Itu anak rapi-rapi, repot wong tua terus. Jangan sampai seperti itu. Situational awareness.